Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Mas Ilham menyambung pertanyaan Rivi tadi. Mas Ilham, tapi kalau melihat dalam persidangan nanti rencananya apakah bisa dibedakan kuantitatif dan juga kualitatif? Karena salah satu penggugat ini menginginkan untuk melewati jalur kualitatif nih Mas Ilham. Bedanya apa? Ya, karena lah misalnya. ya kalau kuantitatif mungkin mereka melihatnya lebih kepada selisih perolehan suara. Jadi kalau kita melihat perolehan suara yang begitu jauh, harusnya memang quote and quote nih ya, seharusnya memang kalau menghitung dari kuantitatif ya tidak terlalu jauh gitu ya, sehingga tidak perlu lagi untuk melakukan sidang terlalu mendalam bahwa ini selisihnya terlalu jauh sehingga nggak perlu lagi didalami lah misalnya seperti. Tapi kalau kita bicara soal ke kualitatif, tentu kita harus melihat apakah pemilu ini berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian dia berjalan tidak ada kecurangan yang TSM, terstruktur, sistematik dan masif misalnya saja. Nah itu harus dibuktikan. Karena kalau itu terbukti tentu harus ada entah bagaimana MK nanti memutuskan dengan segala pertimbangannya. Apakah nanti ada PSU di beberapa daerah, mungkin nanti juga bisa aja kalau misalnya terbukti cuma hanya di beberapa daerah saja dan kemudian direkomendasikan PSU-nya di situ saja misalnya, atau kemudian semua dan sebagainya. Nah tentu ini walaupun selama pemilu kita belum pernah menemukan ya ada pemungutan suara ulang untuk pilpres. Nah itu yang dilakukan adalah untuk pilkada dan juga untuk pileg. Ya seperti itu. Oke Bang, kalau berkaca dari pengalaman Anda nih Bang, ya di Mahkamah Konstitusi dalam menghadapi gugatan pemohon ya, itu untuk konteks kuantitatif dan kualitatif itu apa misalnya? Ya, kualitatif itu apakah kemudian prosedurnya sudah dilaksanakan dengan baik. Misalnya kalau KPU ini melakukan... Anda pernah punya apa pengalaman kualitatif pada masa Anda begitu? Ya, yang dipertanyakan adalah pasti daftar pemilih tetap misalnya saja. Ya, DPT-nya itu sesuai prosedur apa enggak sih? Gitu. Kemudian masyarakat gampang nggak sih masuk terdaftar sebagai DPT? Atau kemudian ada beberapa orang yang kemudian tidak terdaftar dalam DPT misalnya. Kalau DPT selalu memang jadi jadi kambing hitam sebetulnya diminta memang bukti apa yang bisa dimiliki oleh pemohon untuk mengcounter DPT yang memang sudah disiapkan oleh KPU gitu. Nah ya ini banyak sekali pertimbangan, misalnya saja bahwa mereka merasa, ini walaupun argumennya kadang-kadang agak aneh gitu, mereka merasa bahwa banyak sekali pendukungnya tidak terdaftar misalnya saja. Nah ini kan perlu pembuktian lebih dalam. Kalau rasa kan itu kan harus ada buktinya. Betul, sama seperti orang ketika membuktikan misalnya gini, gue punya tim ses di situ 4 orang, tapi kok saya cuma dapat 1 misalnya. Nah kayak gitu-gitu lah. Itu kan sulit sekali pembuktiannya. Apakah Anda bisa memastikan bahwa orang yang menjadi tim ses Anda memilih Anda kan begitu. Nah ini sangat sulit pembuktiannya. Nah itu yang hal-hal yang kemudian memang nanti harus tergantung. Kalau kita lihat dari tim 03 kan mereka sudah meminta untuk diulang gitu kan, didiskualifikasi segala macam gitu. Nah 01 saya belum lihat seperti apa. Tapi kalau dari KPU sendiri biasanya apa yang dipersiapkan juga untuk mengcounter begitu gugatannya masuk? Oh iya tentu dong, karena kan yang dimohonkan atau termohon adalah KPU sebagai penyelenggara yang memutuskan bahwa pemenang pemilunya adalah Pak Prabowo gitu kan, sehingga itu yang digugat oleh 03 dan 01 untuk kemudian mempersoalkan SK yang dikeluarkan oleh KPU yang menetapkan Prabowo dan Gibran sebagai pemenangnya pemilu gitu kan. Nah ini yang harus disiapkan oleh KPU tentu banyak. Selain bukti-bukti tentu juga lawyer yang handal ya, pengacara yang handal yang kemudian paham betul dengan seluk-beluk penyelenggaraan pemilu. Oke, nah saya ke Mas Fajar terlebih dahulu. Mas Fajar, kesiapan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi ya 277. Ini nanti mekanisme seperti apa tuh? Buka sidang, lihat verifikasi dan lain sebagainya. Bila mana tidak lengkap, ya segera diputuskan. Begitu kan Mas Fajar ya? Jadi tadi sekali lagi pilpres dengan pileg kan berbeda. Kalau pilpres itu karena jumlah perkaranya 2 dan sesuai dengan praktik-praktik sebelumnya juga hukum acaranya itu kan sidang pleno, artinya seluruh hakim konstitusi. Sementara untuk pileg itu kan karena banyak perkaranya dan waktu penyelesaiannya juga terbatas 30 hari kerja sejak diregistrasi, maka ya Ilham tahu persis akan dibagi ke dalam 3 panel persidangan. Jadi masing-masing panel itu akan terdiri atas 3 hakim konstitusi. Jadi perkara itu nanti ya setelah diregistrasi akan didistribusikan sedemikian rupa gitu ya ke dalam panel-panel itu, sehingga ini proses pemeriksaannya bisa berjalan paralel gitu ya, simultan. Ada 3 ruang sidang di Mahkamah Konstitusi yang semuanya nanti akan menyelenggarakan sidang panel itu. Nah
tentu dalam konteks pemeriksaan itu kita selalu asas audi et alteram partem itu selalu diterapkan. Jadi bagaimana seluruh pihak itu didengarkan, diberikan kesempatan didengarkan untuk keterangannya itu. Jadi MK akan mendengar seluruh pihak itu, pemohonnya didengar, termohonnya didengar, pihak terkaitnya didengar, gitu kan. Kemudian pemberi keterangan juga didengar, kalau mengajukan saksi ya didengarkan secara seimbang. Jadi memang ini adalah momentum bagi semua pihak, saya kira pemohon, termohon untuk untuk membuktikan bahwa apa yang diputuskan itu sudah benar, apa yang didalilkan itu benar, gitu kan. Jadi memang tidak semata-mata formalitas, saya kira, bukan sekedar buka tutup begitu. Ini semua akan ada hukum acaranya, karena di Mahkamah Konstitusi itu hakim memutuskan itu pada akhirnya akan terdiri dari tiga komponen gitu ya. Yang pertama adalah fakta yang terungkap di persidangan. Jadi bagaimana nanti para pihak itu, apakah itu pemohon, termohon itu membuktikan dalilnya, gitu kan? Kalau pemohon yang membuktikan dalilnya, apakah yang didalilkan itu benar, bukan asumsi, tapi ada buktinya. Nah, proses pembuktian menjadi penting. Begitu juga termohon akan mempertahankan apa yang sudah diputuskan. Tentu juga dengan alat bukti yang ada. Disitulah nanti fakta-fakta persidangan itu terungkap, alat bukti mana yang kemudian mendukung, dan yang terakhir adalah keyakinan hakim ya, ketika ada alat bukti yang sama, kemudian ada fakta persidangan. Nah, itu semuanya kemudian dipertimbangkan untuk menjadi putusan pada akhirnya. Baik, Mas Fajar. Oke, kita jeda dulu. Kami akan kembali untuk melanjutkan diskusi usai jeda pre-ora berikut.